kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita boleh ada sampai saat ini, semuanya hanya karena kasih setia Tuhan bagi kita. Jika kita boleh ada, hidup dan bergerak, beraktivitas, semua berkat kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dia yang telah mengaruniakan segala kebaikan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan dengan mengatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan yang terus-menerus menganugerahkan kebaikan, yang menolong kita sampai saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kembali katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan ada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama dengan saudara seiman hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena itu layakanlah kami semua hari ini Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, agar supaya kami layak beribadah kepadamu. Apapun keadaan kami hari ini, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami dapat beribadah kepada Engkau dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena itu kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, terjadilah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita akan mengikuti pernyataan pertobatan. Dan Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai orang yang percaya bukan berarti tidak ada tantangan dan pergumulan. Kadang pun kita sering terjatuh.
Namun ketika jatuh kita tidak dibiarkan tergeletak. Sebab Dia Tuhan, Yesus, penolong kita, sahabat kita yang kembali mengangkat kita. Karena itu patutlah kita bersyukur dan janganlah kita ragu untuk tetap melayani Dia. Melayani Dia sampai akhir hidup kita dalam profesi kita masing-masing. Kembali kita mau bersyukur dan memuji Dia. Kita mau katakan tiada ku ragu lagi untuk mengiringmu Yesus. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Kembali katakan tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya, bagi tiap orang yang percaya, bagi tiap orang yang percaya padamu. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saatnya firman diberitakan bagi kita. Firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hidup kita, yang terus menegakkan kita ketika kita jatuh. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Kita naikkan pujian ini sebagai persiapan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai bejana, biarlah hati dan hidup kita dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hati, ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati
Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada Bapak Pendeta Romelian, silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami kepada Engkau pada saat ini. Kami berada di tempat ini Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan pengharapan kami di dalam kami mengikut Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini mulai dari saat ini sampai selesai nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa kegelapan, kuasa apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami fokus, konsentrasi, pikiran dan hati kami hanya tertuju pada firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, berikan kekuatan kemampuan buat hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari. Apa yang hamba sampaikan, sungguh kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ilo patut bersyukur kepada Tuhan baan semua ini, bahkan sepanjang seminggu Tuhan lepek putubo ilo nak sekekuatan ke ilo masing-masing, sehingga baan semua ini dengan sukacita ilo naik menyembah Tuhan, pempau ngaran Tuhan, usun peniga Tuhan, ia lepek menolong, memberkati lo dan menyelamatkan ilo. Tiga terlalu senganak, ilo fokuskan hati dan pikiran lo untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Tiga terlalu menaat dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 27 bahan semua ini. Aking kitlop kalai firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 pawi ayat 27 bahan semua ini. Aki membaca firman Tuhan ke betlo bahan semua ini. Tiga telah memperhatikan pembacaan firman Tuhan bahan semua ini. Menginginkan firman Tuhan di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya.
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26. Firman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Ilu bersyukur kepala Tuhan baan semut ini. Ilu bersyukur uban Tuhan lepek putu boil di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada sampai pada saat detik ini seperti pujian yang kita ucapkan. Ini adalah sebuah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kita sombongkan dengan kehidupan yang ada pada kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang kita banggakan dengan kehidupan yang kita miliki sampai pada saat ini. Ini adalah sebuah anugerah dan sebuah kemurahan Tuhan yang terjadi nempung urip. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, atau yang kita pelajari bersama-sama pada saat pagi hari ini, yaitu penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang anak muda datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia datang kepada hamba Tuhan itu dan berkata, saya tidak mau menjadi orang Kristen lagi. Saya tidak mau menjadi orang Kristen. Hamba Tuhan itu tanya, kenapa? Selama ini, pokoknya mulai sekarang saya tidak mau menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu hanyalah ada musibah dan masalah dan kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ini perkataan anak muda ini datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia sudah putus asa. Dia tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan. Dia sudah mengatakan, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Percuma jadi orang Kristen. Selama ini hanya kekecewaan, keputusasaan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Namanya Tuhan menyertai, tetapi saya mengalami banyak tantangan. Saya mengalami banyak masalah. Saya mengalami banyak persoalan-persoalan yang berat yang dihadapi nempung uripe. Mulai bandau ini, sekarang ini saya putuskan tidak mau menjadi orang Kristen. Ini perkataan
orang muda itu yang datang kepada seorang hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang pergumulan yang kita hadapi setiap hari tentu semuanya kita alami di dalam kehidupan lu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Dalam pergumulan yang berat, seringkali kita bertanya dan berkata, apa arti penyertaan Tuhan? Seringkali kita bertanya, apa arti pertolongan Tuhan? Apa arti penyertaan Tuhan? Bang kesusahan, bang sakit penyakit, bang masalah yang dihadapi nempung. Apa arti penyertaan Tuhan? Begitu menjadi orang Kristen, tentu ilo senang murid. Ini pemikiran. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan hanya di saat kita aman atau pada saat kita hidup nyaman dan tentram, barulah kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tidak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, penyertaan Tuhan ada dalam pengurip lu amaina ya dalam Tuhan Yesus. Tetapi penyertaan Tuhan ada di saat di dalam ilmu menghadapi kesusahan hidup juga. Alilitai mau tawai, tidak usah kita putus asa dalam kita menghadapi persoalan-persoalan itu nempurip. Kadangkala begitu mengalami kesusahan, kita sudah berputus asa. Wah, Tuhan tiba tubuh aki. Siang malam saya berdoa, saya minta Tuhan menolong. Pawit dap ini belum ada penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Kadang-kadang kemanusiaan lu atau kemanusiawi kita itu ada. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kondisi apapun yang lu hadapi nempur lu, tetap lu percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan nempur adalah janji penyertaan, janji kekuatan ya Tuhan nak pemilu dalam lu menghadapi keadaan urip yaitu alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, seringkali kita melakukan suatu hal yang kita tidak pahami dalam kehidupan kita tentang Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan lu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Seperti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka berjalan di padang sur, mereka mengalami banyak tantangan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan mereka selama 3 hari, mereka belum menemukan air. Ini tantangan, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Tidak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah berjanji dalam lu menghadapi masalah itu kita bebas. Tapi Tuhan berjanji akan memelihara, memberikan kekuatan, kemampuan, kumeilo dalam lu menghadapi masalah di dalam kehidupan. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka mengerutu, mereka mengomel sama
pemimpin mereka yaitu Musa. Tetapi Musa tetap sabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Musa tahu bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi bagi kita, bagi Musa. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara Bapakku yang terkasih dan Tuhan kita. Justru kita mengikuti Kristus, sungguh iman kita diuji sampai kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Ingat Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, suatu masalah atau mengikuti Yesus Kristus, sungguh menguji iman lu di dalam kita mengiri Tuhan. Mengikuti Yesus sebuah keputusan yang penuh dengan risiko. Mengikut Yesus keputusanku. Mari kita menyanyi pujian ini bersama-sama. Silakan Bapak Yakub, silakan main musik. Ya, silakan berdiri, kita akan menyanyi pujian ini. Mengikuti Yesus keputusan. Kita angkat pujian ini bahwa inilah merupakan keputusan kita untuk mengikuti Yesus sepanjang hidup. Walaupun kita mengalami kesusahan, tetapi kita percaya bahwa Yesus yang kita percaya menyertai kita. Amin. Kita angkat Yesus. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, lewat pujian ini, percayakah kita tuh dalam kehidupan kita Tuhan menyertai kehidupan kita? Mengikuti Yesus adalah sebuah keputusan yang pasti di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan, masalah, sakit penyakit, masalah di kantor, masalah di rumah, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Kalau kita mengikuti Yesus, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti Yesus itu adalah sebuah keputusan yang ada dalam kehidupan kita. Tentu banyak tantangan yang lo hadapi dalam pengurip, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kita mengambil keputusan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus banyak resikonya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak fitnahan, banyak olokan, bahkan nyawa pun taruhannya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mau mengikuti Yesus. Banyak orang yang meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena tidak mau menanggung risiko itu dan kita. Tetapi bagi kita orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah makan minum perjamuan Tuhan, kita percaya dalam kehidupan kita bahwa penyertaan Tuhan menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Amin. Ini keyakinan kita Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah makan perjamuan Tuhan, makan darah dan tubuh Tuhan sebagai lambang bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara, memang itulah keputusan kita. Walaupun kita sendiri, kita tidak ingkar mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Seringkali kita menjadi orang Kristen dalam perjalanan hidup kita. Kita mau mulus saja, kita mau lancar-lancar saja. Tetapi mengikuti Yesus itu penuh dengan tantangan, penuh dengan risiko. Tetapi kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Bapa yang terkasih dan Tuhan kita Yesus ada jaminan kekal sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita orang yang percaya pada Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada saat ini kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat itu. Tuhan memberikan kekuatan walaupun singkat, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya sungguh luar biasa. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan masalah yang kami hadapi, tetapi Tuhan menyertai, menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bagi badan pengurus jemaat yang bertugas dalam perjamuan kudus ini, silakan mengambil bagian di depan. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur, kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami senantiasa teguh dan hidup bagi Kristus selagi Tuhan mempercayai hidup bagi kami. Dan dalam kesempatan ini kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini, agar kami senantiasa ingat pengorbanan Tuhan yang telah mati bagi kami, hidup dan memberikan keselamatan bagi setiap yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sertai kami dari awal sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptiskannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tanda bahwa ia adalah murid dan pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang dilakukan olehnya di kayu salib sebagai keselamatan manusia. Jadi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22 mulai ayat 15. Demikian firman Tuhan.
Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah Ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukan dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darahnya yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya sekali saja dan tidak akan terulang lagi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk pengujian diri kita. Apakah kita benar-benar menyadarkan kehidupan kita hidup bagi Kristus? Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini atau perjamuan Tuhan ini, dan agar melalui perjamuan kudus ini kita memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, mari kita menguji diri kita sendiri dan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara senantiasa hidup bagi Kristus dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi Kristus dan serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab iya dalam hati, mari kita berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus, seraya mengakui segala dosa dan yang Tuhan telah berikan keselamatan bagi kita. Serayanya kita tidak taat dan melakukan kemauan kita sendiri, mari kita belajar untuk tunduk, mengikuti segala jalan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami, kesungguhan hati kami untuk benar-benar mau hidup bagi Kristus. Segala pelanggaran kami, Engkau yang mengetahui. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan oleh badan pengurus jemaat yang bertugas. Bagi saudara-saudara yang berasal dari lembaga, gereja lain tetapi telah terbiasa mengikuti perjamuan Tuhan, kami persilakan saudara juga turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, harap bersabar dulu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
Jadi sesudah mengambil bagian dari perjamuan ini, harap bersabar, tunggu aba-aba dari saya. Kita akan makan dan minum bersama-sama dari perjamuan kudus ini. Jadi kita akan dibagikan oleh Badan Pengurus Jemaat. Kita akan menyanyikan pujian kemenangan iman. Pada singer atau WL, silakan membantu saya untuk menyanyi. Kemenangan iman nomor 84. Yesus mencurah darahnya. Kepada petugas silakan dibagi. Kita akan menaikkan pujian kemenangan iman nomor 48. Yesus mencurahkan. WL silakan bawa kita dalam pujian ini. Di bukit Golgota
bersama-sama tercurah darah Tuhan Yesus. Tercurah darah Tuhan di bumi Golgota. Mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ayat yang kedua. Namun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, Dibasuh darahnya. dibasuh darahnya. Pun aku Yang penuh celah dibasuh darahnya. Jika ada jemaat Tuhan yang terlewati dalam pelayanan kami, silakan mengangkat tangan, kami akan layani. Mari jemaat Tuhan kita roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan, keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan pada saat ini, kami makan dan minum dari perjamuan kudus ini, agar kami senantiasa ingat pengorbanan yang Tuhan telah lakukan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam acara ini.
Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam perjamuan kudus ini, sehingga sampai selesai semua karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kembali ke tempat. Demikian acara perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan dan meneguhkan kita, bahkan kita sudah mengikuti bersama perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hambanya yang sudah mengambil bagian dalam pemberitaan firman dan perjamuan kudus ini, serta kita semua diberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan, biarlah masing-masing kita memberikan dengan sukacita, bukan karena terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus, kantong persembahan akan dijalankan di antara kita. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan beberapa tambahan pokok doa syafaat Minggu pagi tanggal 3 Oktober 2021. Jemaat Tuhan yang sempat melaporkan diri yang dalam keadaan sakit, Sinanjani, Taman Piki, Pusun, Pelentik, Peluwet, Taman Dika, Riko, Roel. Yang dalam pekerjaan Taman Nyok, Taman Sovena, Andri, keluarga Taman Wina, Petrus, Yonatal, Filipus, Taman Anok, Miolen, Tewan, Marsi, Yosapat, Taman Angelo, Sinan Angelo, Herman. Yang dalam pendidikan, Senia, Ecer, Nesa, Nio, Dwi, Leoni, Rafael, Iing, Vivi, Diki, Chelsea, Rizky, Niscaya, Junidi, Apriyadi, Gloria, Anok, Yos, Joshua, Devinawati, Febrianita, Lili, Graven, Angelo, Yanuardi, Echa Rizka, Yuniserli, Jessica, Waode. Yang mengucap syukur, Sinan Elizabeth Usat atas ulang tahun ke-49 tahun, keluarga Pelaring atas kesehatan, Pebaun atas kesehatan, Piran atas kesembuhan, keluarga Peluming atas pimpinan Tuhan, Balo Kenai atas pimpinan Tuhan, Balo Pinu atas pertolongan Tuhan, keluarga Petampun atas pimpinan Tuhan. Di sini ada anggota jemaat, satu keluarga mengucap syukur. Kami mengucap syukur dari keluarga Julius Nopel atas lahirnya anak laki-laki pada tanggal 1 Oktober 2021. Mohon dan tolong doakan ibu dan bayinya supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan selama dalam proses pemulihan dari keluarga Julius Nopel. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pengucapan syukur, Sinanjani Yosep 500.000, Simpson 150.000, Repa 100.000, Pelira 35.000, Petina 100.000, Sinan Putra Persada 300.000, Balo Naomi 50.000, Agustinawati 200.000, Balo Piling 30.000, Pido 100.000, Pima 20.000, Herman 50.000, Sinan Resi 200.000, Bapak Julius Nopel 50.000, keluarga Panye 100.000. Yang memberikan persembahan persepuluhan, Taman Elizabeth 110.000, Yurmia Laring 1.500.000, Balopiran 40.000, Sinan Melda 30.000, Taman Melda 300.000, Taman Inso 755.000, Pendeta Yohanes Lian 310.000, dari satu keluarga 460.000, Yupenka 135.000, Theodora 60.000, Yosia 600.000, Dorcas Lawai 741.000, Taman Angelo Petrus 400.000, Sinan Ipung 95.000, Balurut 100.000. Persembahan lain-lain di sini ada persembahan ibadah Minggu sore tanggal 26 September 108.000, persembahan ibadah pelepasan jenazah almarhum Hengki 132.000, persembahan ibadah penghiburan di rumah keluarga almarhum Hengki 129.000, persembahan ibadah Kamis malam 65.000, persembahan ibadah remaja 42.000, persembahan peneguhan nama anak tempat Bapak Jesli 200.000, persembahan musik dari satu anggota jemaat 1.125.000, iuran pembangunan gereja dari Sinan Putra Persada 120.000, Taman Putra Persada 120.000. Demikian beberapa tambahan pokok doa syafaat. Pada hambanya kami persilakan.
Kita akan bersyafaat dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Legi. Mari kita berdoa, saya akan pimpin di dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami menaikkan pujian, syukur kami untuk pemeliharaan, anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mendengar laporan dari sekretaris jemaat kami ya Tuhan, ada banyak sukacita, ada banyak ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada anggota jemaat. Dan kiranya Tuhan, ungkapan syukur kami pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengarahkan wajah kepada kami, mendengar keluh kesah kami ya Tuhan, dan berkenan untuk menjawab doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, berdoa untuk jemaat kami, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tengkapak. Berkati jemaat kami ini ya Tuhan, urapi jemaat kami ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, buat jemaat kami semakin hari, semakin berkembang di dalam pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus dan telah Tuhan urapi, yang secara full time melayani kami di jemaat ini ya Tuhan. Bapak Gembala bersama dengan keluarga, para asisten dan keluarga, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Engkau yang telah mengutus, Engkau sedang mengurapi, biarlah Tuhan akan menggunakan dan memakai mereka dengan kuat kuasa-Mu untuk membimbing kami, mengarahkan kami, sehingga hari demi hari ya Tuhan, lewat pelayanan yang mereka lakukan, iman, pengetahuan, dan kesadaran kami dalam kami mengiring Tuhan akan terus bertumbuh, hidup, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, untuk badan pengurus jemaat yang merupakan mitra daripada hamba-hamba-Mu ini, Tuhan juga berikan kepada mereka semangat, berikan kesatuan hati, visi dan komitmen yang lebih lagi untuk bergandeng tangan dalam pelayanan bersama-sama di jemaat kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan untuk pelayanan kategorial, pelayanan persimas, perkarya, perkawan, pemuda, anak dan remaja. Tuhan memberkati. Demikian juga untuk kelompok doa, pengurus-pengurus yang ada. Tuhan berkati, berikan hikmat. Biarlah dengan kehadiran pelayanan kategorial ini Tuhan, untuk lebih lagi mendekatkan pelayanan kepada anggota sesuai dengan kategorial pelayanan yang telah ditetapkan di dalam jemaat kami ya Tuhan. Engkau pakai unit organisasi kategorial ini ya Tuhan, untuk melayani umat-Mu di jemaat kami ya Tuhan. Berkati program yang sudah diatur. Kami tahu ya Tuhan, selama masa pandemi ada hambatan dalam kami menjalankan program-program dalam setiap pelayanan kategorial maupun kelompok doa. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Biarlah kasih Tuhan, urapan Tuhan tetap ada pada kami ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan. Di dalam setiap
pribadi, setiap rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, pengabdian dan pelayanan masing-masing. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan menuntun. Apapun profesi anggota jemaat kami ya Tuhan, apapun usaha yang sedang ditekuni, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang berupaya untuk membuka ladang sampai ke tahapan ini. Ada yang sudah menugal, ada yang belum membakar, ada yang mempersiapkan untuk menugal. Tuhan berkati setiap tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, sehingga tidak terhalang, dan olehnya mereka bisa memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya ada berkat yang mereka boleh peroleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang sedang berada di laut, Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Mereka sedang bekerja untuk mencari berkat Tuhan di laut. Dimanapun mereka, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka akan pulang dengan sukacita membawa berkas-berkas mereka ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Demikian juga usaha-usaha lain, baik yang pedagang, baik di pasar maupun usaha-usaha perdagangan lain di dalam kampung kami. Usaha-usaha lain yang ditekuni oleh jemaat Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah dengan berkat Tuhan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan, dan ada sukacita di dalam setiap diri, setiap pribadi, setiap rumah tangga anggota jemaat kami ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang dalam pendidikan, baik dari tingkat PAUD, TK, pendidikan dasar, SMP, SMA, SMK, sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, baik di desa kami maupun di kota, di mana mereka sedang menempuh pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan urapi kerinduan kami. Tuhan akan membuat mereka berhasil dan mereka boleh pulang dengan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa. Ada beberapa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang rutin, yang kami doakan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan akan melihat kepada anggota jemaat kami yang sedang terbaring, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Berdasarkan laporan yang sudah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati saudara kami Sinan Jani, Taman Piki, Pusun, Pelentik, Peliwet, Taman Dika, Riko, Royal, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan, maupun yang merupakan bahan doa rutin kami. Ada beberapa saudara-saudara kami ya Tuhan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan melihat keberadaan mereka saat ini. Mereka sedang menghadap kepada Tuhan. Mereka sedang mengarahkan hati, memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka, berikan kesembuhan, berikan pemulihan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah suatu saat mereka akan kembali memuliakan Tuhan oleh karena sukacita kesembuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang keluar dari jemaat kami, mungkin sedang berusaha, sedang bekerja dimanapun mereka berada, baik di pemerintahan, baik di perusahaan, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, berkati dalam pekerjaan, lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali dengan sukacita, dengan berkat yang dari Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak Tuhan sebagai ungkapan syukur untuk berkat dan komitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Baik persembahan tatangan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya. Tuhan berkati. Tuhan jadikan ini alat yang berharga untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat ini maupun di luar jemaat kami ya Tuhan. Demikian juga berkati setiap pribadi anak-anak Tuhan
yang telah memberikan persembahan. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami terpanggil ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Negara Republik Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa ini. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke RT. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dengan tangan pengasihan-Mu, dengan hikmat-Mu akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan daripada bangsa kami, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan kami semua ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk gereja Kemah Injil, baik pusat, wilayah, daerah, jemaat lokal sampai ke pos penginjilan. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan dalam setiap tingkatan aras gereja kami. Tuhan akan urapi, pakai mereka untuk menata layanan dalam gereja kami. Dengan kehadiran mereka akan membawa sukacita dan gereja kami akan terus bertumbuh, bertambah dan berdampak ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa pada saat ini secara khusus ya Tuhan, bahwa kami baru saja memperingati hari kesaktian Pancasila. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang ada untuk sungguh-sungguh meletakkan Pancasila yang sesungguhnya di dalam hati masing-masing. Karena kami percaya bahwa hanya dengan Pancasila yang sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi perekat bagi bangsa ini dari warna yang berbeda-beda, dari berbagai suku bangsa, latar belakang agama, sosial, tetapi Pancasila telah mempersatukan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati dan memperingati hari kesaktian Pancasila. Biarlah ini akan terus meneguhkan bangsa ini untuk terus setia kepada Pancasila dan menjadikan dasar dalam negara kami untuk kemakmuran bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kelanjutan daripada ibadah ini ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan akan urapi. Biarlah ibadah kami terus memuliakan Tuhan dan pakai hamba-hamba Tuhan, para petugas ibadah. Tuhan urapi, biarlah memuliakan Tuhan dan pada akhirnya menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Sungguh banyak hal yang ingin kami ucap ya Tuhan, tetapi kami terbatas untuk menyebutkan satu persatu. Kami mohon Tuhan melihat ke dalam setiap hati kami, setiap hati jemaat-Mu yang saat ini ya Tuhan sedang menundukkan kepala mereka, berseru kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepada Allah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati hambanya. Selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Jemaat untuk menyampaikan pengumuman. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Berita gereja dan pengumuman hari ini Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Jumlah kehadiran kita pada hari ini yaitu berjumlah 200 orang. Untuk ibadah perkawan hari ini dimulai jam 3 sore. Yang mimpin ibadah yaitu Resta, yang khotbah Ibu Rostina Lawai bertempat di gereja. Sekali lagi, untuk ibadah perkawan hari ini dimulai jam 3 sore. Yang mimpin pujian Ibu Resta, yang khotbah Ibu Rostina Lawai bertempat di gereja. Untuk ibadah perkarya minggu depan,
akan diadakan setelah ibadah umum pagi, yaitu pada hari Minggu setelah ibadah umum pagi, dan akan dipimpin oleh tim Badan Pengurus Daerah. Setelah ibadah sebentar sore akan ada ibadah penghiburan di rumah duka, yaitu di rumah Ibu Dorce di RT 6. Jadi diharapkan kepada seluruh Badan Pengurus Jemaat dan seluruh pemuda agar hadir dalam ibadah penghiburan sebentar sore yang akan dimulai jam 6 sore. Sekali lagi, setelah ibadah umum sore akan ada ibadah penghiburan di rumah Ibu Dorce di RT 6. Jadi diharapkan kepada seluruh Badan Pengurus Jemaat dan pemuda agar hadir dalam ibadah penghiburan yang akan dimulai jam 6 sore. Untuk ibadah remaja ada perubahan waktu, yaitu dari hari Rabu menjadi hari Jumat yang akan dimulai jam 5 sore. Yang memimpin pujian dalam ibadah remaja yaitu Ririn yang menyampaikan firman Tuhan, Evangelis Juari Logan SPD bertempat di gereja. Saya akan membacakan surat masuk. Surat masuk yang pertama, Gereja Kemah Injil Indonesia Badan Pengurus Daerah perihal kunjungan dinas Badan Pengurus GKI Daerah Kayan Hilir tahap 1. Kepada yang terhormat Gembala BPJ se-Daerah Kayan Hilir di tempat, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan perihal di atas, maka Badan Pengurus Daerah GKI Kayan Hilir akan mengadakan kunjungan dinas tahap 1 ke jemaat-jemaat dan pos PU se-Daerah Kayan Hilir sebagai dalam jadwal terlampir. Sehubungan dengan perkunjungan tersebut, maka ibadah serta kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Ibadah-ibadah dalam jemaat. A. Ibadah umum. B. Ibadah seksi-seksi dalam jemaat yang diatur oleh pengurus seksi masing-masing. C. Sakramen dan sakramentum jika bertepatan dengan jadwal jemaat. D. Dalam ibadah umum akan diadakan aksi dana untuk penginjilan GKI Daerah Kayan Hilir. 2. Mengadakan pertemuan bersama BPJ dan pengurus seksi jemaat untuk mensosialisasikan keputusan konferensi daerah ke-35 di Jelareselor tahun 2021 yang pertemuannya diatur oleh BPJ setempat sesuai kondisi dalam jemaat. 3. Untuk kegiatan-kegiatan ibadah diserahkan sepenuhnya kepada BPJ atau gembala sesuai dengan kondisi dalam jemaat masing-masing dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir, Ketua Pendeta Musa Ageng MTH, Sekretaris Pendeta Kelso Kule STH. Jadwal kunjungan dinas Badan Pengurus Daerah Kayan Hilir Gereja Kemah Injil Indonesia tahap 1 tahun 2021 akan berada dalam jemaat kita, yaitu pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 atau hari Sabtu dan hari Minggu minggu depan. Jadi dalam ibadah kita minggu depan kita akan dilayani oleh tim Badan Pengurus Daerah Kayan Hilir. Surat yang kedua, Gereja Kemah Injil Indonesia Badan Pengurus Daerah perihal HUT GKI Daerah Kayan Hilir. Yang terhormat Gembala BPC GKI se-Daerah Kayan Hilir di tempat, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Memperhatikan keputusan konferensi daerah ke-35 Gereja Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir bertempat Gereja Kemah Injil Indonesia Jelareselor di bidang organisasi, poin 3 tentang HUT GKI, poin 1 tentang HUT GKI Daerah Kayan Hilir pada tanggal 10 Oktober 2021. Maka kami Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir menghimbau agar jemaat-jemaat dan pos PU melaksanakan ibadah HUT tersebut dan persembahan HUT disetor 100% ke daerah Gereja Kemah Injil Kayan Hilir. Demikian surat pemberitaan HUT yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kayan Hilir, Ketua Pendeta Musa Ageng MTH, Sekretaris Pendeta Kelso Kule STH.
Ya, sebagai pemberitahuan juga dalam ibadah kita minggu depan akan diadakan yaitu HUT GKI Kayan Hilir, dan persembahan dalam ibadah akan disetor 100% ke daerah Kayan Hilir. Jadi dalam perkunjungan Badan Pengurus Daerah akan ada HUT GKI Kayan Hilir. Saya akan membacakan laporan keuangan jemaat secara garis besar. Untuk rincian pemasukan dan pengeluaran bisa Bapak Ibu berkoordinasi dengan bendahara atau melihat laporan yang ada di belakang. Saldo kas rutin tanggal 2 Oktober 2021 67.480.956 rupiah. Pengeluaran bulan September dan awal Oktober 2021 yaitu 44.182.240. Saldo dikurangi dengan pengeluaran yaitu 67.480.956 dikurang 44.182.240 yaitu saldo kas rutin per tanggal 2 Oktober 2021 yaitu 23.298.716. Kas pembangunan tanggal 2 Oktober 2021 2.821.000. Kredit KCU bulan September 2021 yaitu 2.900.000. Saldo kas pembangunan minus yaitu 79.000. Kas musik tanggal 18 September 2021 9.433.000. Setoran ke daerah bulan Juli dan Agustus berjumlah 308.300 rupiah. Saldo kas musik tanggal 2 Oktober 2021 9.124.700 rupiah. Ya, demikian laporan keuangan jemaat untuk bulan September dan Oktober. Ya, sampai di sini berita gereja dan pengumuman untuk kita hari ini. Atas kesabaran kita mendengarkannya semua, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mengakhiri persekutuan kita. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Sepekan ke depan kita akan melangkah meskipun kita tidak melihat apa yang terjadi ke depan. Meskipun suka dan duka silih berganti dalam hidup kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Kita percaya bila segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi, semuanya untuk kebaikan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Doa berkat nanti oleh Bapak Penggembala. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali kita katakan, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itulah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tidak tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupan kami ke depan. Tetapi dengan iman percaya sepenuhnya, kami ada dalam tangan Bapa yang mengasihi kami. Di penghujung ibadah ini, kami bersyukur bahwa Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dari awal sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong, memelihara, mengingatkan kami sepanjang sepekan yang akan datang dalam kami menghadapi segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Yesus datang menjemput kita, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, mohon berkenan. Puji Dia segenap bumi. Di surgaku memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita di hari ini, disampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.